Ya, di tengah penantian terhadap keputusan Presiden Joko Widodo, beredar sejumlah opsi di luar istana begitu. Ini kami rangkum dari berbagai sumber informasinya tentang bagaimana nasib pelantikan dari Komjen Pol Budi Gunawan. Kami hadirkan versi tentang peradilan begitu. Jika hasilnya penetapan tersangka dinyatakan sah, Komjen BG mundur. Jika penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, maka Komjen BG dilantik sebagai Kapolri. Ini versi yang menunggu hasil pra-peradilan gitu ya. Lalu kita lihat kumpulkan informasi juga versi lain di luar pra-peradilan. Komjen BG tetap dilantik sebagai Kapolri, lalu pimpinan DPR akan meminta Presiden memberhentikan Komjen BG. Kemudian Presiden akan memilih calon Kapolri baru dan prosesnya dimulai dari sejak awal lagi. Yang menjadi perhatian di sini adalah tentang versi di luar pra-peradilan, karena ada informasinya Komjen BG tetap dilantik, tetapi kemudian pimpinan DPR akan meminta Presiden untuk memberhentikan. Apakah memang ada rencana desain seperti itu, Pak Taufik? Ya, itu tidak seperti itu ya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa hari Rabu yang lalu kami dari pimpinan DPR seperti biasa kita melakukan agenda rapat pimpinan setiap minggu, dan kebetulan juga pada saat itu dari Ketua DPR Pak Setia Novanto menyampaikan beberapa informasi yang terkini dalam kaitan telah mendapatkan telepon dari Pak Presiden, tapi itu pun juga teleponnya ini bukan masalah Kapolri ataupun yang lain. Biasanya ini masalah aspek kebiasaan konfirmasi kehadiran Presiden yang sudah kembali ke tanah air dan menyangkut masalah isu-isu kekinian seperti APBNP dan yang lain-lain. Jadi menurut dan saya itu termasuk yang soal sini bukan soal nasib pelantikan Kapolri atau tidak? Ya, lain-lain ini kan tentunya banyak hal ya yang menyangkut prinsip ketatanegaraan kita. Tetapi pada prinsipnya pimpinan DPR bersama seluruh teman-teman Komisi 3 waktu itu juga diundang pimpinan di ruang pimpinan DPR. Kita berdiskusi panjang lebar. Pada prinsipnya adalah segala pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh teman-teman pimpinan Komisi 3 dan pimpinan DPR, tentunya ini patut menjadi suatu underline ya, catatan bahwa masalah sekarang kaitan dengan jadi ataupun dilantik tidaknya Pak BG ini, jangan sampai kemudian ini tertunda lagi, karena teman-teman di Komisi 3 ini pun sudah dalam posisi sudah pada gelisah. Artinya gelisah ini ya bagaimana kondisi yang sesungguhnya, kecepatan seperti pengambilan keputusan apa ini yang ditunggu oleh masyarakat, sehingga jangan sampai situasi gelisah ini menuju fatigue ya, capek. Jadi artinya fatigue ini yang harus dihindari. Karena pada saat sekarang ini akhirnya menjadi guliran-guliran statement yang simpang siur, tidak karu-karuan. Ada informasi katanya tidak jadi dilantik, katanya juga tidak jadi dilantik atau menjadi dilantik. Ini menjadi suatu spekulasi-spekulasi yang menurut saya ini kami mengharapkan segera mungkin dari Presiden ya, Pak Presiden Jokowi ini mengambil keputusan. Ya seyogyanya keputusan itu supaya tidak spekulasi Pak. Ini kan baik manakala itu jadikan. Supaya tidak terjadi spekulasi. Kita ingin minta klarifikasi apakah dalam telepon yang disebutkan tadi, Anda mengakui memang ada telepon, tapi itu tidak berisi spesifik tentang Kapolri. Maksudnya tidak berisi spesifik tentang Kapolri itu tidak menyinggung sama sekali, karena Anda menyebut tadi ada kekinian tentang kekinian, tidak menyinggung sama sekali, atau juga menyinggungnya, tapi tidak mengatakan tentang keputusan itu. Ya artinya kalau menyangkut masalah kekinian, tentunya segala aspek kehidupan bernegara kita ya pasti dibahas dalam kaitan dengan beberapa poin yang menyangkut masalah isu di masyarakat. Ya terus terang saja menyangkut masalah calon Kapolri ini selintas disampaikan oleh Ketua DPR, tetapi tidak ada hal keputusan apapun. Ya intinya hanya sama statementnya, secepatnya seperti apa kami pun saya sebagai wakil Ketua DPR belum tahu kapan ataukah itu apa yang diambil keputusan gitu loh. Jadi artinya clear sekali, clean ya, sama sekali tidak ada keputusan apapun, informasi apapun, ya kita hanya membahas secara rutin dari kegiatan rapat pimpinan bersama dengan teman-teman pimpinan Komisi 3 di situ. Tapi benarkah memang pimpinan DPR ini sudah berkomunikasi juga atau berkonsultasi juga dengan pimpinan dari Komisi 3 tentang opsi jika Presiden tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan? Karena informasi yang disampaikan oleh Desmond Maesa yang mendengar informasi dari Beni Kaharman begitu, disebutkan bahwa sudah berkomunikasi, sudah berkonsultasi bahkan tentang opsi yang tidak melantik itu.
Ya, artinya begini ya. Kami perlu menyampaikan kepada publik ya bahwa segala sesuatu apapun ini kan adalah sesuatu yang dinanti oleh masyarakat ya. Kemudian yang kedua, seandainya ya kemudian Pak Presiden Jokowi ini pada saat beberapa waktu yang lalu, 1 bulan yang lalu secepat mungkin mengambil keputusan, barangkali spekulasi-spekulasi yang berkembang ini tidak kemudian menyita waktu dari masyarakat yang tentunya masih banyak hal-hal kaitan dengan aspek kerakyatan yang harus menjadi konsentrasi Pak Presiden. Oke. Tapi sebenarnya pada posisi yang sekarang ini tentunya kita tapi sebenarnya sikap dari DPR itu sendiri seperti apa sih? Supaya kita jelas dari pimpinan ini, kita ingin tahu sikap dari DPR sendiri seperti apa? Ya, artinya begini, kita harus melihat ya bahwa DPR adalah sudah merespon dari keinginan dari Presiden untuk meminta pertimbangan terhadap calon Kapolri yang disampaikan. Ini artinya apa? Pada saat kemudian DPR sudah memberikan persetujuan di paripurna dan kemudian calon Kapolri itu sudah disetujui oleh DPR, sudah memberikan penghormatan khusus kepada seluruh anggota DPR, tentunya ini adalah suatu hal yang patut kita hargai. Manakala itu kami di DPR merespon menindaklanjuti dari surat-surat yang diajukan oleh Presiden dalam penentuan calon Kapolri. Nah, apakah yang hal demikian ini lantas kemudian nafikan ataupun dilupakan demikian begitu saja hanya karena gara-gara sesuatu masalah hukum, misalnya itu yang pertama. Yang kedua, ini tentunya sebetulnya masalah kaitan dengan pelantikan ataupun penetapan calon Kapolri ini buat kami di DPR ini nggak ada kaitan apapun dalam konteks status hukum dan yang lain-lain. Kami hanya merespon dari surat yang diajukan Presiden dalam kaitan permohonan rekomendasi, persetujuan rekomendasi. Ini menjadi hal yang kemudian membuat gelisah kawan-kawan, manakala apa yang sudah disetujui oleh institusi DPR itu sebagai sesama lembaga tinggi negara dengan lembaga kepresidenan, tentunya kita dalam posisi prinsip saling menghargai. Barangkali ini kami memegang betul apa yang disampaikan. Kalau ini kemudian ada semacam pengembalian pada hak prerogatif Presiden, itu kami yakin dan kami paham bahwa itu adalah hak prerogatif Presiden. Cuman di sini adalah ketidakpastian dan bagaimana posisi dari Pak BG yang sudah memberikan penghormatan kepada seluruh anggota DPR yang sudah menyetujui dalam paripurna itu. Baik. Dari penjelasan Anda yang panjang tadi, bisakah itu digarisbawahi bahwa DPR tetap pada sikap semula ini harus dilantik atau tidak? Ya, karena sampai dengan hari ini Presiden belum memiliki keputusan. Tentunya ya DPR sampai sekarang pun masih tetap berkeinginan dan meminta bahwa apa yang sudah diambil keputusan oleh DPR itu ya segera dilantik gitu loh. Supaya maksud kami tidak memihak kepada siapapun, kita tidak memihak kepada orang per orang, tetapi kami menghargai dan pada posisi untuk menghormati proses mekanisme yang ada di prinsip ketatanegaraan kita. Ini barangkali tidak mengemuka terlalu jauh manakala pada saat sesegera mungkin pasca paripurna itu Presiden segera mengambil keputusan. Apa konsekuensi jika memang tidak dilantik? Kan DPR tadi sudah bersikap jelas. Tadi sudah saya pikir berbeda itu kan dari Komisi 3 dan dari pimpinan. Sekarang menjadi jelas intinya tetap sama, berarti dilantik. Kita nanti akan tanyakan apa konsekuensinya jika nanti tidak dilantik, karena Pak Ikrar juga punya perspektif tersendiri. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.